Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sri Yarsasi, calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas dari demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Pada tugas kali ini akan memaparkan pembuatan rancangan tindakan berdasarkan Bagja. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu 1. Calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Pada slide ini akan dipaparkan tentang paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif terdiri dari huruf B, yaitu buat pertanyaan utama, huruf A untuk mengambil pelajaran, huruf G untuk menggali mimpi bersama, huruf C jabarkan rencana, dan A yakni atur eksekusi. Visi guru penggerak adalah unggul dalam prestasi dengan penguasaan iptek berdasarkan akhlak mulia dan budaya bangsa. Dari visi tersebut, berikut ini adalah penjelasan komponen visinya. Yang pertama, unggul dalam prestasi. Hal ini menggambarkan dari profil Pancasila pada dimensi bernalar kritis. Kemudian, penguasaan iptek menggambarkan profil pelajar Pancasila pada dimensi mandiri dan kreatif. Selanjutnya adalah akhlak mulia, menggambarkan profil Pancasila pada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berbudaya, menggambarkan profil pelajar Pancasila pada dimensi gotong royong, dan bangsa yang menggambarkan profil pelajar Pancasila pada dimensi berkebinekaan global. Prakarsa perubahan diri yang akan saya terapkan yaitu berfokus pada visi dimensi mandiri pada profil pelajar Pancasila dengan mengangkat judul sebagai berikut, yaitu upaya peningkatan perilaku mandiri pada murid SMA Negeri 1 Sidareja melalui pembiasaan, ekstrakurikuler, life skill, dan pembelajaran. Manfaat dari perilaku mandiri murid terdiri dari yang pertama adalah disiplin. Hal ini bisa dilakukan pada kegiatan pembiasaan, contoh pada upacara bendera. Yang kedua, dapat meningkatkan percaya diri. Dapat dilakukan pada kegiatan pentas seni atau gelar karya. Juga murid dapat diikut sertakan dalam perlombaan atau kompetisi. Kemudian manfaat berikutnya adalah tidak tergantung orang lain. Hal tersebut bisa diterapkan pada kegiatan life skill, yaitu dengan memberikan kompetensi kepada murid sesuai dengan bidang yang diberikan, contohnya pada peningkatan kompetensi teknologi informasi dan komunikasi. Manfaat berikutnya adalah dapat meningkatkan tanggung jawab.
Hal ini bisa tercermin dari aktivitas pembelajaran di kelas yang dilakukan, yaitu contoh dalam kegiatan diskusi, kemudian penerapan metode pembelajaran, contohnya project based learning atau dalam kegiatan refleksi. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kreativitas. Hal ini bisa diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Dan yang terakhir adalah murid dapat memahami dari dirinya sendiri atau motivasi intrinsik, yaitu tentang pentingnya belajar. Hal ini dapat dilakukan dalam pembelajaran dengan motivasi, persepsi, dan pembelajaran yang kontekstual. Berikut ini akan saya paparkan tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri, yakni pada dimensi mandiri pada profil pelajar Pancasila. Tahapan yang pertama adalah buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya adalah 1. Mengapa murid kurang mandiri dalam pembelajaran? Yang kedua, bagaimana solusi yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan perilaku mandiri dari murid? Pada tahapan ini, tindakan yang akan dilakukan terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah melakukan observasi dengan kuesioner yang berisi pertanyaan penelusuran mengenai kemandirian. Yang kedua, memberikan motivasi tentang pentingnya perilaku mandiri. Ketiga, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru lainnya. Keempat, mencari referensi mengenai cara peningkatan perilaku mandiri. Pada slide tersebut diperlihatkan langkah-langkah tindakan pada tahapan yang pertama, yaitu melakukan observasi dengan kuesioner yang berisi pertanyaan dan penelusuran mengenai kemandirian murid dapat dilakukan melalui angket menggunakan form yang bisa dibagikan kepada siswa. Nah, berikut ini adalah link angket yang dibagikan kepada siswa. Kemudian yang kedua, dengan cara melakukan sosialisasi dengan memberikan motivasi tentang pentingnya perilaku mandiri. Nah, gambar yang ketiga di sini adalah foto untuk kegiatan diskusi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan masukan tentang program yang dapat meningkatkan kemandirian murid. Kemudian langkah yang keempat adalah mencari referensi mengenai cara peningkatan perilaku mandiri. Ini adalah gambar dari buku yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk membentuk kemandirian belajar. Langkah berikutnya adalah ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan pada tahapan ini yang pertama, siapakah orang yang telah berhasil meningkatkan kemandirian murid? Yang kedua, bagaimanakah cara dia dalam berperilaku mandiri? Yang ketiga, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan perilaku mandiri? Yang keempat, situasi seperti apa yang dapat meningkatkan perilaku mandiri? Kelima, keterampilan apa saja yang harus dikuasai dalam meningkatkan kemandirian murid? Nah, pada tahapan ini tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Melakukan kolaborasi dengan orang yang pernah berhasil menerapkan suatu metode dalam meningkatkan kemandirian murid. Yang kedua, mencari tahu dan mencatat bagaimana cara pengelolaan kelas dalam suatu kegiatan untuk meningkatkan perilaku mandiri. Ketiga, mengidentifikasi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan seseorang
guru dalam meningkatkan perilaku mandiri dari murid. Yang keempat, menggali pengalaman keberhasilan dari murid yang mandiri. Kelima, menceritakan kepada murid tentang perubahan baik yang terjadi pada murid yang sudah berperilaku mandiri. Slide berikut ini memperlihatkan langkah atau tindakan dari penjelasan tadi. Gambar pertama menunjukkan kolaborasi dengan guru-guru yang pernah berhasil menerapkan suatu metode dalam meningkatkan kemandirian murid. Gambar berikutnya adalah mencari tahu dan mencatat bagaimana cara mengelola kelas dalam suatu kegiatan untuk meningkatkan perilaku mandiri dan mengidentifikasi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan seorang guru dalam meningkatkan perilaku murid yang mandiri. Gambar yang ketiga adalah keterangan dalam menggali pengalaman keberhasilan dari murid yang mandiri dan menceritakannya kepada murid tentang perubahan baik yang terjadi pada murid yang sudah berperilaku mandiri. Tahapan selanjutnya adalah gali mimpi atau dream. Pertanyaan pada tahapan ini adalah sebagai berikut. 1. Kebiasaan baru apa yang terjadi setelah perilaku mandiri dimiliki murid? Yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika melihat murid-murid yang mandiri? Ketiga, apa hal-hal yang dapat mendukung agar sikap mandiri terus meningkat dan menjadi karakter siswa? Yang keempat, bisakah semua murid memiliki kemandirian dalam situasi apapun? Nah, dari tahapan ini, tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Membuat model atau skema belajar dan menyusun program pembiasaan sekolah yang mampu meningkatkan perilaku mandiri. 2. Menjadikan kelas dan lingkungan sekolah adalah milik bersama. Ketiga, meyakinkan dan memotivasi siswa bahwa percaya diri itu penting. Yang keempat, membuat daftar kegiatan baru untuk mengoptimalkan potensi kemandirian dalam pembelajaran. Yang kelima, melibatkan murid sebagai aktor yang berperan dalam setiap program kegiatan sekolah. Dan yang keenam, mempraktekkan kegiatan-kegiatan tersebut secara berkelanjutan. Dari penjelasan tersebut dapat ditampilkan gambar dalam membuat daftar kegiatan baru yang mengoptimalkan potensi kemandirian dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan pembiasaan upacara bendera, kemudian kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu contoh adalah ekstrakurikuler pramuka. Kemudian kegiatan life skill, dalam hal ini adalah peningkatan kompetensi TIK. Kemudian yang selanjutnya adalah gambar tentang pembinaan dari Olimpiade Sains Nasional. Langkah selanjutnya adalah jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan pada tahapan ini adalah sebagai berikut. 1. Apa langkah sederhana atau pertama yang harus dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa? 2. Berapa lama target waktu untuk mencapai sikap mandiri tersebut? Yang ketiga, bagaimana cara mengukur kemajuan dan progres langkah-langkah tersebut? Keempat, tindakan dan kegiatan di kelas apa saja yang mendukung peningkatan kemandirian diri siswa? Yang kelima, bagaimana cara saling menyemangati dan mengisi usaha bersama dalam mencapai kemandirian dari murid. Tindakan pada tahapan ini terdiri dari beberapa hal. 1. Bertanya motivasi kepada siswa yang sudah melakukan sikap mandiri. Kedua, bertanya kepada murid tentang hambatan yang terjadi saat menerapkan kemandirian. Ketiga,
membuat suasana belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan. Keempat, menyusun strategi pembelajaran dan kegiatan pembiasaan sekolah yang memberikan kesempatan pada murid untuk menerapkan kemandirian. Kelima, membuat catatan khusus target yang akan dicapai. Keenam, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Ketujuh, selalu memberikan penghargaan kepada murid dalam menerapkan kemandirian. Misalkan setiap mereka berani tampil percaya diri, mulai dari hal kecil seperti applause atau tepuk tangan, atau juga bisa dengan acungan jempol. Berikut ini adalah gambaran pada tahapan menyusun strategi pembelajaran dan kegiatan pembiasaan sekolah yang memberikan kesempatan pada murid untuk menerapkan kemandirian. Dalam hal ini ditampilkan dalam bentuk dokumen dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Dalam RPP tersebut memuat metode dan media pembelajaran yang mendukung kemandirian dari murid, yakni metode pembelajaran dengan menggunakan metode project based learning dan menggunakan beberapa macam media pembelajaran, yaitu bisa dalam bentuk modul, video, dan presentasi, sehingga dari beberapa pilihan tersebut murid dapat mandiri dalam mengakses materi yang ada pada bahan belajar yang sudah disediakan. Kemudian di akhir juga untuk dapat meningkatkan kemandirian murid dapat dilakukan dengan kegiatan refleksi. Murid dapat menyampaikan keberhasilan dan hambatan dalam pembelajaran saat itu dan kemudian dapat mencari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Pada gambar berikutnya yaitu selalu memberikan penghargaan kepada murid dalam keberhasilannya menerapkan kemandirian. Tahapan selanjutnya adalah atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan pada tahapan ini adalah: 1. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam penyusunan rencana peningkatan kemandirian murid? 2. Kapan rencana peningkatan kemandirian akan dimulai? Ketiga, siapa saja yang akan mengamati dan memantau proses rencana ini? Keempat, bagaimana mengukur kemajuan program kegiatan peningkatan sikap mandiri murid? Kelima, siapa yang menampung dan membahas solusi dari permasalahan yang muncul? Keenam, bagaimana rencana tindak lanjut untuk membudayakan sikap mandiri? Ketujuh, bagaimana cara menjaga budaya positif ini secara kontinu? Kemudian tindakan yang akan dilakukan pada tahapan ini adalah: 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk menyusun strategi peningkatan sikap mandiri murid. Kedua, melaksanakan strategi pembelajaran dan program pembiasaan yang telah tersusun secara konsisten dan berkelanjutan. Ketiga, menyiapkan wadah atau tempat mengekspresikan diri secara bebas di sekolah, seperti petugas upacara bergilir, kegiatan sekolah, dan murid sebagai panitianya, kemudian forum diskusi, lomba-lomba, dan lain sebagainya. Keempat, meminta murid untuk saling mendukung agar sama-sama meningkat kemandiriannya. Kelima, bekerja sama dengan sesama guru untuk melakukan hal yang sama. Keenam, membiasakan budaya saling menghargai dan menghormati terkait proses peningkatan sikap mandiri. Berikut ini adalah gambar-gambar, yakni guru menyiapkan wadah atau tempat mengekspresikan diri secara bebas di sekolah, yaitu contoh petugas upacara yang bergiliran, kegiatan sekolah,
dan siswa sebagai panitianya, kemudian forum diskusi dalam pembelajaran, lomba-lomba, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.